Sobat Lestari, ASN Hijau Berinovasi. Kembali lagi bersama saya, Febri, dalam podcast pembelajaran kita, tepatnya para ASN muda berbagi ide, berdiskusi kritis, dan tentu saja berinovasi untuk negeri. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, smart government, atau tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan berbasis teknologi. Tapi kali ini kita bahas dengan cara yang sedikit berbeda nih, Sobat Lestari. Bukan sekedar ngobrol santai, tapi beradu argumen. Karena inovasi selalu lahir dari perbedaan sudut pandang. Kita akan menyoroti sudut pandang dari studi kasus PT Telkom Indonesia, salah satu BUMN yang terkenal dan sukses dalam transformasi digitalnya, mulai dari restrukturisasi organisasi menjadi 3 pilar utama, yaitu Infrakom, Datako, dan Digico, hingga layanan publik digital seperti My IndiHome yang memudahkan pelanggan di seluruh Indonesia. Namun, apakah kesuksesan Telkom ini bisa langsung dijadikan contoh untuk birokrasi pemerintahan? Apakah efisiensi digital otomatis berarti tata kelola yang lebih baik, atau justru ada sisi lain yang harus kita waspadai? Untuk menjawab itu, sudah hadir nih narasumber kita hari ini. Ada Mas Dayu yang akan berbicara dari sisi pro dan Kak Aurel yang akan menanggapi dari sisi kritis kontra. Bareng aku hari ini ada teman-teman satu angkatan aku nih, Sobat Lestari. Ada Mas Dayu. Halo Mas Dayu. Terus ada Bang Taufik, ada Kak Aurel, dan Kak Diana. Halo semuanya. Halo. Oke, kita mulai dengan contoh good practice pertama nih. Mas Dayu, kamu sempat riset soal ini kah? Saya pernah riset, Mbak Febri. Salah satu contoh terbaik smart governance di PT Telkom itu restrukturisasi mereka jadi 3 pilar. Yang pertama itu Infraco, yang kedua Datako, dan yang ketiga Digico. Data menunjukkan sejak Telkom membentuk 3 entitas tersebut, efisiensi meningkat signifikan. Menurut laporan keuangan Telkom tahun 2023, laba bersih naik menjadi 18% karena fokus dan efisiensi organisasi. Artinya, struktur yang cerdas menghasilkan tata kelola yang efisien. Kalau kita tarik dari ke konteks ASN di sektor kehutanan, prinsip yang sama bisa diterapkan melalui pendekatan data driven governance. Pengambilan keputusan dalam isu lingkungan seperti pemantauan deforestasi, deteksi dini kebakaran hutan, atau analisis tutupan lahan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat, Pak. Dengan integrasi data antar instansi, misalnya antara Kemenhub, BMKG, kita tidak lagi bekerja secara reaktif, tapi proaktif dan berbasis bukti atau evidence based policy. Jadi smart governance bukan hanya tentang teknologi digital, tapi tentang bagaimana data dan struktur organisasi bekerja sama untuk memperkuat pelayanan publik. Jadi gitu Mbak Febri. Saya tanggapi ya Mbak. Boleh, silahkan Kak Aurel. Oke. Mas Dayu, saya sepakat bahwa efisiensi itu penting. Tapi jangan lupa Mas, efisiensi tanpa etika dan keamanan justru bisa berujung bencana. Kita tidak boleh hanya terpaku pada keberhasilan Telkom dalam restruktur tanpa melihat sisi rapuh dari tata kelola digital, karena faktanya pada tahun 2024 itu terjadi kebocoran data yang besar yang menimpa beberapa BUMN dan lembaga pemerintahan yang bekerja sama dengan Telkom. Investigasi menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah pengawasan keamanan siber yang lemah, proses backup data yang tidak rutin, serta kurangnya kontrol terhadap vendor eksternal yang mengelola sistem digital. Artinya, ketika digitalisasi berjalan lebih cepat daripada kesiapan sistem pengawasan, resiko cyber attack dan penyalahgunaan data publik akan meningkat, Mas.
Digitalisasi memang mempercepat pelayanan, benar, tapi tanpa fondasi keamanan dan etika, justru menimbulkan resiko reputasi, kerugian publik, dan juga bisa terjadi kehilangan kepercayaan masyarakat. Jadi menurut saya, eh, pemerintah harus berhati-hati dalam meniru model Telkom. Kita perlu memastikan bahwa sistem keamanan data pemerintahan atau kapasitas SDM dan juga kebijakan perlindungan informasi benar-benar matang sebelum mendorong transformasi digital, Mas. Karena dalam smart government bukan kecepatan yang lebih diutamakan, Mas, tetapi keamanan, akuntabilitas, dan juga kepercayaan publik. Menurut saya seperti itu, Mbak. Saya kembalikan. Oke, teman-teman Sobat Lestari, menarik sekali ya pandangan dari dua narasumber kita ini, dari Mas Dayu dan Kak Aurel. Nah, saya simpulkan nih, dari sisi Mas Dayu, kita melihat bahwa restrukturisasi dan integrasi data di Telkom itu mampu menciptakan efisiensi dan fokus kerja yang luar biasa ya tentunya. Nah, bahkan terbukti secara finansial dengan peningkatan laba hingga 18% di tahun 2023. Itu kita garis bawahi nih ya Sobat Lestari, 18% peningkatan labanya. Tapi di sisi lain seperti yang Kak Aurel sampaikan tadi, transformasi digital tanpa penguatan etika dan keamanan data justru bisa menimbulkan resiko yang baru yang tidak kalah besar ya Kak. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini tidak bertentangan Sobat Lestari, melainkan harus berjalan beriringan. Efisiensi adalah hasil dari sistem yang rapi, tapi sistem yang rapi harus dijaga dengan integritas dan kemampuan digital ya tentunya. Bagi ASN, pembelajaran pentingnya jelas. Smart government bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tapi juga tentang menjamin kepercayaan publik melalui tata kelola data yang transparan, aman, dan beretika. Nah, sekarang kita mau dengerin nih contoh good practice yang juga bisa diambil dari PT Telkom. Namun kali ini kita mau lihat nih dari pelayanan publik digitalnya melalui aplikasi My IndiHome. Mungkin teman-teman pernah ngerasain dampak positif dari aplikasi My IndiHome ini ya. Nah, sekarang kalau kita bahas efisiensi di level organisasi, saya mau nih dengar eh, apa namanya pengalaman dari Kak Diana, bagaimana sih inovasi yang diterapkan di My IndiHome ini? Boleh Kak Diana? Tentu, Kak Feb. Nah, salah satu inovasi yang bisa disebut sebagai best practice yaitu smart governance. Nah, smart governance ini adalah pengembangan aplikasi My IndiHome. Melalui aplikasi My IndiHome, pelanggan bisa melakukan hampir semua layanan, mulai dari pemasangan baru, pembayaran tagihan, hingga pelaporan gangguan. Semuanya itu bisa secara online dan real time. Yang menariknya, laporan pelanggan tersebut langsung diteruskan ke Telkom Akses, yaitu sistem yang menghubungkan kantor pusat dengan teknisi lapangan. Artinya, laporan tidak hanya cepat ditanggapi, tapi juga transparan dan bisa dilacak. Menurut survei kepuasan, tahun 2023, waktu penanganan gangguan berkurang hingga 40% dan tingkat kepuasan naik hampir 90%. Ini bukti konkret bahwa digitalisasi pelayanan publik bisa meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Kalau konsep ini diterapkan di pemerintah, misalnya untuk pengaduan kebakaran hutan atau laporan illegal logging, masyarakat bisa berpartisipasi langsung dan petugas bisa menindak cepat. Jadi smart governance bukan sekedar teori. Telkom sudah membuktikan bahwa sistem digital bisa membuat pelayanan publik jauh lebih responsif dan akuntabel. Baik, saya tanggapi ya, Kak Diana. Saya setuju sebagian, hanya sebagian sih tapi ya. Menurut saya, tidak sesederhana itu untuk diterapkan di birokrasi pemerintahan. Digitalisasi memang mempercepat layanan, tapi belum tentu semua daerah siap secara infrastruktur dan literasi digital. Faktanya, data Kominfo 2023 menunjukkan bahwa masih ada lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau internet stabil. Artinya, kalau semua layanan publik dipindahkan ke platform digital tanpa solusi untuk wilayah tertinggal, kita malah menciptakan digital divide, kesenjangan antara daerah maju dan daerah yang belum siap.
Selain itu, tidak semua ASN siap menerima sistem digital baru. Masih banyak yang terbiasa dengan laporan manual, dan kalau tidak dilatih, inovasi seperti My IndiHome versi pemerintah justru akan berhenti di tengah jalan. Jadi, menurut saya, digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia hanya akan jadi proyek tanpa dampak nyata gitu. Iya, Bang Topik, saya paham kekhawatiran Bang Topik. Tapi justru smart governance hadir untuk menjawab tantangan itu. Telkom tidak langsung membangun aplikasi di semua daerah sekaligus, tapi bertahap. Dimulai dari area dengan kesiapan tinggi, lalu meluas secara nasional. Pemerintah bisa meniru strategi itu, mulai dari pilot project di instansi yang siap, lalu replikasi ke daerah lain. Lagi pula membangun sistem digital bukan berarti harus menunggu semua sempurna dulu. Kalau kita selalu menunggu kesiapan total, perubahan tidak akan pernah terjadi. Yang penting ada komitmen dan berlanjut agar setiap tahap digitalisasi disertai peningkatan kapasitas SDM. Eh, oke, saya mau tanggapi Mbak. Jadi, kami tidak menolak perubahan sebenarnya, Mbak Diana. Tapi saya lebih menekankan pada tata kelola perubahan itu sendiri ya. Karena kalau transformasi dilakukan tanpa perencanaan yang matang, justru bisa menimbulkan resistensi pegawai dan juga kegagalan dalam mengadopsi sistem. Contohnya ya, banyak aplikasi pemerintahan yang akhirnya tidak terpakai karena pegawainya tidak memahami manfaatnya. Jadi, saya tetap berpendapat bahwa human readiness dan culture change harus menjadi fondasi utama sebelum digitalisasi itu dijalankan. Mungkin sekian, saya kembalikan. Wah, wah, wah. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu ini buat para narasumber kita ya. Perdebatannya panas nih, guys. Tapi perdebatan yang luar biasa hari ini harus kita jadikan sebagai jalan keluar ya guys. Artinya jalan tengah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, dapat saya simpulkan kalau dari Mas Dayu kita belajar bahwa restrukturisasi organisasi dan digitalisasi pelayanan publik bisa menciptakan efisiensi transparansi dan kecepatan yang nyata seperti yang sudah dibuktikan Telkom lewat Infraco, Datako, Digico, dan My IndiHome-nya. Sementara dari Kak Aurel itu dapat kita simpulkan kita ingatkan bahwa transformasi digital itu tidak boleh hanya berfokus pada teknologi, tapi juga pada keamanan data, kesiapan sumber daya manusia, dan etika tata kelolanya. Artinya, smart government bukan sekedar kemampuan membuat sistem digital, tapi kemampuan menjaga keseimbangan antara inovasi, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Bagi ASN seperti kita, pelajaran terbesarnya adalah bagaimana menerapkan prinsip yang sama di lingkungan kerja, mengintegrasikan data untuk mempercepat pelayanan, menjaga keamanan informasi publik, dan terus meningkatkan kompetensi serta budaya kerja digital. Jadi, smart governance bukan tujuan akhir, teman-teman, tapi proses panjang menuju birokrasi yang adaptif, aman, dan berorientasi pada pelayanan. Kalau Telkom bisa memulai dari restrukturisasi dan inovasi layanan, ASN tentunya juga harus berani bertransformasi dengan nilai-nilai berakhlak sebagai pondasinya. Jangan lupa ya, nilai-nilai berakhlak sebagai pondasinya. Nah, akhir kata saya mau ucapin nih, terima kasih untuk teman-teman narasumber atas pandangan kritisnya dan untuk Sobat Lestari ASN Hijau Berinovasi yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, inovasi boleh digital tapi integritas harus tetap personal. Salam konservasi, salam lestari. Bye-bye semuanya. Terima Lestari. kasih.